Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Zainal Arifin dan juga selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu Wulandari Nur Abadi sebagai moderator dan juga teman-teman saya ada dari tim pro dan tim kontra. Tim pro beranggotakan Desiana Permatasari, Imola Tirta Maharani, Gadisini Ramadhani dan juga Muhammad Afif Nugroho. Dari tim kontra sendiri beranggotakan Andi Elvira, Audrey Nisya Tambunan, Sadra Mula Alaika, dan Muhammad Amirullah. Kelompok kami membahas tentang sengketa merek bensu. Sebelum mendengarkan tanggapan dari pihak pro dan kontra, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi sengketa merek bensu tersebut. Kronologi sengketa ini pertama kali dimulai ketika Ruben melakukan gugatan pada PT Ayam Geprek Beni Sujono selaku pemilik restoran Ayam Geprek Bensu ke PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 September tahun 2018. Dalam gugatannya, dia mengklaim bahwa nama Bensu adalah singkatan dari namanya, yaitu Ruben Onsu. Namun, gugatannya ditolak pada tanggal 7 Februari tahun 2019. Di sisi lain, pihak Beni Sujono mengajukan rekonvensi dan mengklaim usaha kuliner Ayam Geprek Bensu lebih dahulu didirikan dengan nama Bensu, yang juga diambil dari nama Beni Sujono, ayah dari para pemilik, yakni Yangsen Kurniawan dan Stefani Lisio. Saya akan menjelaskan juga hasil akhir sidangnya. Sengketa merek ini akhirnya selesai setelah dalam persidangan Mahkamah Agung memutuskan pihak Beni Sujono sebagai pemegang atau pemilik sah merek geprek bensu. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan PT Ayam Geprek Beni Sujono sebagai pemilik pertama yang sah atas nama merek usaha kuliner Ayam Geprek Bensu dan menolak gugatan penggugat yaitu Ruben Samuel Onsu. Baik, setelah ini mari kita dengarkan tanggapan dari tim pro terlebih dahulu. Untuk tim pro dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut pihak kami, pihak Ruben merasa bahwa dia adalah pemilik sah dari merek bensu karena merek tersebut sudah digunakan sejak tahun 2018. Sedangkan pihak Beni Sujono sebelum mengganti nama PT-nya menjadi PT Beni Sujono tidak menggunakan merek bensu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini menambahkan, maka dari itu, atas dasar tersebut, pihak Ruben yakin dalam mengajukan gugatan tersebut, dan ia merasa yakin bahwa ia pemilik sah hak merek tersebut. Terima kasih. Baik, dari tim pro ada yang ingin ditambahkan lagi? Iya, saya akan menambahkan. Menurut saya dari tim pro, pihak Ruben Onsu melayangkan gugatan karena adanya kompeten dari beberapa pihak terkait makanan yang menggunakan merek bensu. Jadi gugatan dari pihak Ruben Onsu tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Saya ingin menambahkan dari penjelasan teman kami, tujuan dari maksud mendapatkan kepastian hukum tersebut seperti adanya komplain terhadap pihak dari merek dagang ayam geprek bensu, tetapi dari pihak merek dagang bensu milik Ruben juga terkena imbasnya. Karena kesalahpahaman atau kemiripan nama merek dagang tersebut. Inti dari ini adalah pihak Ruben ingin mendapatkan hak paten atas nama merek dagang bensu di Dirjen Haki. Sudah cukup tanggapan dari tim kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro. Jadi, tim pro beranggapan bahwa pihak Ruben Onsu melayangkan gugatan untuk memberikan kepastian hukum ya. Karena merek dagang dari bensu sendiri juga mendapat imbasnya karena kemiripan dengan merek dagang pihak lain begitu ya. Tim pro juga beranggapan bahwa PT Beni Sujono awalnya tidak menggunakan nama bensu. Oleh karena itu, Ruben Onsu merasa bahwa seharusnya ia yang menjadi pemilik sah dari merek bensu tersebut. Betul begitu, tim pro? Iya, betul. Iya, benar. Lalu kita beralih ke tim kontra. Dari tim kontra, apakah ada tanggapan? Baik, dari tim kontra ada tanggapan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Yang pertama, tanggapan yaitu merek milik
PT Beni Sujono terlebih dahulu diterima dan terdaftar oleh pihak Dirjen Haki. Ditandai dengan telah terdaftar sebagai badan hukum, yaitu PT pada tanggal 15 Maret 2017 dan mulai beroperasi pada tanggal 3 Mei 2017 sesuai dengan ketentuan dalam pendaftaran merek, di mana pihak pertama yang mendaftarkan mereknya akan dianggap sebagai pemilik hak merek tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa PT Beni Sujono jauh lebih memiliki hak terhadap merek Bensu. Cukup dari saya. Mohon izin menambahkan, alasan lain mengapa kami kontra terhadap gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu adalah karena adanya kesamaan dari unsur nama dan logo dengan merek milik PT Beni Sujono yang telah terlebih dahulu terdaftar dalam Dirjen Haki, di mana sesuai dalam Undang-Undang Merek pada pasal 21 yang dapat disimpulkan bahwa suatu merek itu tidak bisa didaftarkan jika merek tersebut memiliki unsur kesamaan, contohnya dalam hal nama ataupun logo dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Untuk dari tim kontra, ada tambahan lagi? Ya, saya ingin menambahkan. Dalam hal ini ternyata adanya etika tidak baik dalam pendaftaran nama merek ini. Ternyata dalam antara Beni dan Ruben Onsu ini ternyata sudah melakukan kerjasama, yaitu dengan menjadikan Ruben Onsu sebagai brand ambassador dari merek Beni Sujono sendiri. Berarti kan dari pihak Ruben Onsu sudah mengetahui bahwa Beni Sujono telah memiliki nama merek yaitu adalah Bensu. Akan tetapi Ruben Onsu justru malah mengklaim nama Bensu menjadi hak miliknya dia. Jadi menurut kami itu merupakan suatu etika tidak baik yang dilakukan Ruben kepada Beni Sujono. Ada yang ingin ditambahkan lagi, tim kontra? Menambahkan pendapat sebelumnya, pengertian etika tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan pemohon yang beretika tidak baik adalah pemohon yang patut diinginkan dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usaha, kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh, atau konsumen. Contoh permohonan merek bentuk, tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun. Sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi etika tidak baik dari pemohon karena setidak-tidaknya perlu diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut. Sekian dari saya, cukup. Terima kasih. Dari tanggapan tadi, berarti tim kontra berpendapat bahwa merek milik PT Beni Sujono terlebih dahulu didaftarkan, diterima, dan diakui oleh Dirjen Haki. Lalu ada juga itikat tidak baik dari pihak Ruben Onsu ketika mendaftarkan merek karena sebelumnya Ruben Onsu merupakan brand ambassador dari merek Beni Sujono, lalu Ruben Onsu membuat sendiri merek yang sama dengan desain yang sama juga. Seperti itu ya tim kontra? Ya, betul. Kita kembali lagi ke tim pro. Apakah ada tanggapan dari tim pro? Baik, kami memiliki beberapa sanggahan. Yaitu pertama dari saya, menurut kami ada kesalahan pada Dirjen Haki karena telah meloloskan dua merek tersebut, padahal terdapat persamaan antara kedua merek tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menambahi, seharusnya apabila ada persamaan merek dari Dirjen Haki menolak merek Bensu, akan tapi di sini menerima, dan dari pihak merek Bensu sendiri mendapat perlindungan sampai 2025 sehingga pihak Bensu merasa pemilik sahnya. Baik, dari tim pro, apakah ada yang ingin tambahkan? Saya akan menambahkan dari tim
pendapat dari tim kontra tentang unsur kesamaan nama kurang tepat. Dikarenakan dari pihak Ruben Onsu memilih menggunakan kata bensu karena merupakan singkatan dari namanya, di mana nama bensu sendiri telah menjadi suatu ciri khas penyebutan lain dari Ruben Onsu. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, menurut kami tidak ada etika tidak baik dari pihak Bensu, karena pihak Ruben merasa pemilik sah dari merek Bensu hanya ingin mendaftarkan mereknya, bukan meniru merek dari Beni Sujono. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim Pro sudah memberi sanggahan. Saya mengambil kesimpulan ya dari tim Pro ini bahwa kesalahan ada pada Dirjen Haki ya, karena seharusnya merek Bensu tidak bisa didaftarkan dengan nama yang sama dengan pihak lain seperti itu ya. Tetapi merek Bensu ini masih diterima oleh Dirjen Haki. Dan Ruben Onsu juga merek dari Ruben Onsu juga mendapatkan pelindungan hukum hingga sampai tahun 2025. Oleh karena itu Ruben Onsu menganggap bahwa merek tersebut sah milik Ruben Onsu sendiri. Begitu, tim Pro? Iya, benar. Untuk tim kontra, apakah ada tanggapan? Iya, ada, Mbak. Baik, saya izin menyanggah dari pendapat tim Pro yang menurut kami itu kurang tepat, yaitu yang mengatakan bahwa adanya kesalahan dari pihak Dirjen Haki terkait penerimaan pendaftaran merek dari Ruben Onsu tersebut. Meskipun tidak dipungkiri hal tersebut bisa saja benar, tapi jika menilik fakta yang ada, tetap yang paling berhak dari kepemilikan merek Bensu tersebut adalah PT Beni Sujono, di mana sudah sejak tahun 2017 merek milik PT Beni Sujono telah terdaftar dalam Dirjen Haki. Sedangkan merek milik Bensu dari Ruben Onsu sendiri baru terdaftar di tahun 2018. Selain itu, merek Bensu hanya didaftarkan sebatas kata Bensu, sedangkan PT Beni Sujono mendaftarkan dengan nama yaitu Ayam Geprek Bensu. Sehingga dimungkinkan karena alasan tersebut membuat dari pihak Dirjen Haki menerima pendaftaran dari Ruben Onsu. Selain itu, hal yang saya paparkan sebelumnya juga menjadi salah satu pertimbangan dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri hingga MA terkait penolakan atas gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu. Begitu, terima kasih. Baik, ada yang ingin ditambahkan? Baik, pendapat dari tim Pro kurang tepat, di mana menurut kami jika suatu merek telah terdaftar dalam Dirjen Haki, maka hal tersebut sudah memberi suatu keputusan hukum terkait siapa yang berhak untuk memiliki dari merek Ayam Geprek Bensu telah terdaftar dalam Dirjen Haki, sehingga pihak PT Beni Sujono memang memiliki hak dan kepastian hukum atas merek tersebut. Selanjutnya Tim saya kontra? Ya, silakan. izin menambahkan moderator. Ya, sudah dari awal produk ayam geprek Bensu didaftarkan dengan terkandung kata Bensu di dalamnya. Pendaftaran tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2017, sehingga meskipun pada awalnya pada saat pendaftaran PT Beni Sujono masih menggunakan nama PT Benito, tapi merek Ayam Geprek Bensu sudah sah terdaftar sehingga adanya pengalihan nama PT tidak mempengaruhi fakta tersebut. Cukup dari saya. Ya, izin menambahkan, Mbak. Ya, betul. Tidak mempengaruhi fakta bahwa memang benar milik Benila yang sudah terdaftar di Dirjen Haki. Mau pihak Ruben mendaftarkan sebelum tahun-tahun sebelumnya pun, akan tetapi memang sudah secara hukum, secara sah itu bahwa milik Benila yang sudah terdaftar di Dirjen Haki. Seperti itu, Mbak. Terima kasih untuk sanggahannya. Saya mengambil kesimpulan dari pihak tim kontra bahwa yang paling berhak atas merek Bensu
yaitu dari pihak Beni Sujono ya. Karena pihak Beni Sujono mendaftarkan ke Haki pada tanggal 17 Mei tahun 2017, sedangkan Ruben Onsu baru mendaftarkan di tahun 2018. Dan juga Ruben Onsu mendaftarkan nama bensu tersebut tidak hanya dalam bentuk pangan, tidak hanya dalam bentuk nama untuk pangan, tetapi ada juga dalam produk-produk lain, begitu ya, tim kontra? Iya, betul. Iya, benar, Mbak. Untuk tim pro, ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, sudah cukup. Saya akan membacakan kesimpulan ya dari kedua pihak tadi. Kesimpulannya bahwa memang benar pendapat dari tim pro bahwa pihak Ruben Onsu yang dari awal telah menggunakan nama bensu sejak diterimanya pendaftaran merek bensu. Sedangkan dari pihak PT Beni Sujono pada awalnya menggunakan nama PT Benito pada saat pendaftaran merek ayam geprek bensu diterima. Namun, tanggapan dari pihak kontra juga benar bahwa adanya pengalihan nama perusahaan yang dilakukan oleh pihak PT Beni Sujono tidak terlalu mempengaruhi hak kepemilikan merek bensu tersebut. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran merek milik PT Beni Sujono telah diterima jauh sebelum merek bensu milik Ruben Onsu diterima, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengaturan merek bahwa pendaftaran pertama yang diakui sebagai pemilik merek yang sah. Selain itu, alasan tersebut juga menjadi hal yang mempengaruhi adanya penolakan gugatan yang diajukan Ruben Onsu kepada pihak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, demikian pemaparan kerja dari kelompok kami, kelompok 4. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.